tengah dinamika politik yang terus berubah di Jawa Barat, satu hal yang selalu tampak konsisten dari sosok Deddy Mulyadi adalah gaya khasnya. Totopong atau sering juga disebut iket bukan hanya pelengkap penampilan. Lebih dari itu, ia adalah pernyataan identitas, lembaga budaya, serta simbol prinsip hidup yang mengakar kuat. Bagi masyarakat Sunda, iket bukan sekedar kain yang diikat di kepala. Kain ini memiliki sejarah panjang yang melekat erat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Di masa lalu, iket digunakan sebagai penanda status sosial, filosofi hidup, hingga penghormatan kepada leluhur. Kini, di tangan Deddy Mulyadi, totopong diangkat kembali ke permukaan, bukan sebagai hiasan kepala semata, namun sebagai lambang perjuangan, ketegasan, dan rasa cinta pada akar budaya sendiri. Dalam banyak kesempatan, Deddy Mulyadi menjelaskan bahwa pilihan menggunakan totopong adalah bentuk kesadaran budaya dan spiritual. Ia tak hanya memakai totopong sebagai simbol visual, namun juga sebagai perwujudan prinsip hidup yang dijalani dengan penuh kesadaran dan komitmen. Dengan kata lain, totopong bukan hanya kain yang membungkus kepala, namun juga membungkus nilai-nilai luhur yang tak terlihat oleh mata. Ia adalah simbol fokus, dedikasi terhadap rakyat, serta bentuk penolakan terhadap sikap arogan dan penyalahgunaan kekuasaan. Totopong menjadi media komunikasi budaya yang sangat kuat, yang melampaui kata-kata. Jika menengok jauh ke belakang, totopong memiliki akar sejarah yang mendalam. Kata totopong sendiri berasal dari makna sebagai mahkota, yang mencerminkan kehormatan dan kebesaran bangsa. Pada masa kerajaan, iket dikenakan oleh para raja, bangsawan, serta pemimpin adat sebagai lambang kehormatan dan tanggung jawab. Bahkan dalam perjuangan kemerdekaan, banyak pejuang dari tanah Sunda yang menggunakan totopong sebagai bagian dari identitas perjuangan mereka. Seiring berjalannya waktu dan masuknya pengaruh budaya luar, totopong nyaris tergilas oleh modernitas. Anak-anak muda kini lebih akrab dengan topi baseball atau aksesoris fashion dari luar negeri ketimbang kain iket warisan leluhur. Namun, Deddy Mulyadi memilih arah yang berbeda. Ia secara konsisten menjadikan totopong sebagai bagian dari citra publiknya, sekaligus sebagai pernyataan kultur di tengah dunia yang semakin seragam. Totopong menjadi media ekspresi budaya yang efektif. Dalam setiap diskusi politik, pertemuan masyarakat, hingga kampanye, Deddy selalu menggunakan totopong. Lebih jauh lagi, totopong bukanlah kostum panggung bagi Deddy. Ia menghayatinya sebagai bagian dari prinsip hidup yang tak terpisahkan. Baginya, kepala yang terikat bukan berarti tunduk, melainkan fokus dan siap menghadapi tantangan. Dengan menjadikan totopong sebagai ciri khas, Deddy Mulyadi tak hanya mengangkat kembali simbol budaya Sunda, tetapi juga memberikan pesan kepada generasi muda bahwa jati diri adalah hal yang harus dijaga, bahkan di era yang serba cepat seperti saat ini. Pada akhirnya, totopong bukan sekedar warisan masa lalu, namun juga paduan untuk masa depan. Ia adalah pengingat bahwa menjadi orang Sunda bukan hanya soal berbicara dalam bahasa daerah, namun soal cara bersikap, berpikir, dan menjalani hidup dengan prinsip yang teguh.